Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan eh, pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati, yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya eh, saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga uh, menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati, yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang uh,
tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu yang ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel kalau kejadian saya kurang paham karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang. Istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan kata Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, sampai jam yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah? Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya. Ini. Kang boleh tunjuk? Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal
karena ada penjaga yang main 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara.
dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kurniawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga Dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya, kalau maaf ya, ini benar ngomongnya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel di Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2. Nah, atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk.
dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya rumah. Ya minimal karena ada penjaga, Penjaga ya rumah minimal ini, 3 jadi- meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian,
dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga Dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bantaran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. SD iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak saya. ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Seret. sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di masa daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arif. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung. Rencana. Di sini juga. Ya.
Udah kedorong. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga
menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh ya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini Spirit, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Nah, nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Ya mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai jam yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah.
Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencananya mau langsung dikebumikan hal ini. Ya langsung. Rencana. Di sini juga. Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara, saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya
banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Funawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Funawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD, iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai jam bahari. sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si
Pian. Yang di Sukses Iding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung. Rencana. Di sini juga. Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Penjaga Ya, rumah minimal ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana
korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Nah, nama siapa Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini.
Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Ya, sampai mana? Sampai Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Bian. Yang di Sukses Didi. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung. Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska.
benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung. Yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Nah, nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding?
Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. SD iya. Siapa namanya? Pian, Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ya, ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses di Bing. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu,
Tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini, lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya.
Jadi 2 orang korban. Kakak Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu di sini? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. SD. Dari SD, iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin Tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? ya Sampai Seret. sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga yang main ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska.
Baik, Bayu tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu. Tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung. Yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu.
Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut
juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak?
jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, banjir. Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arif. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung. Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya
eh, saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besar. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran
sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2? Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh langsung dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat
sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi bandang luar biasa besar. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan Cecap kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya hanya 50, nggak taunya tulis 75.
Terus ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir. Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di masa daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh sini. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Penjaga Ya, rumah minimal ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran. Atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian,
Diding dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung. Yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpan satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan
insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga Dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya. Kalau yang di kecamatan Tecap kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan Oh ya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma itu masih 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Nah, tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya. Sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska.
Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu. Tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung. Yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yaitu di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik tapi air bandang
luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500 hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. SD iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Ya mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Ya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang menggenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan
pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu. Tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu,
kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi sudah bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500 hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bantaran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir. Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kedua
yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana.
kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai. Dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besar. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan kata Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, yang ini 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang
disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya yaitu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali.
Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500 hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, ukurnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bantaran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Memang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin Tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya? Iya, meteran atau 4-5 meter. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di
rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan
Siska Baik. dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan, insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan Cecap kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Nah, nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai jam bahari. yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Posisi rumahnya ini ya? Iya. Ini. Kang boleh sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut
dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya yaitu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, wali kota
saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel kalau kejadian saya kurang paham karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai jam yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang,
yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan
banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita udah koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan sini. Ini tetap kita pantau, dan juga Dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai sampai jam bahari. Yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Didi. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Ya, rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi
suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan
banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga Dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Nah, nama siapa Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. SD, iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak keseret. ini kan posisinya di sini rumah itu. Dan mungkin Tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Ya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan
Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana
di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu. Kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, sudah besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma itu masih 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. SD, iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak bisa. ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya. Ini. Kang boleh tunjuk? Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska.
Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait,
terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Nah, nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir. Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Itu dia kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di
di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban?
Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak saya. ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, yang minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas.
Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska.
Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu Bunda ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bantaran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel di... Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2? Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Ya, Sampai jam bahari. yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah? Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencananya mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribun semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang
tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Sampai jam bahari. sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal
karena ada penjaga, yang rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara.
dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kurniawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu Bunda ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh ya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang. Istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Ya mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya. Sampai jam yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk.
dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian
dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya, kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Nah, ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencananya mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya.
Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga
menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi udah bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu yang ngomong ya, kalau yang di kecamatan Cecap kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, sudah besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai jam yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah.
Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kan boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya yaitu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya
banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya, kalau yang di kecamatan Tucang kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel di... Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2? Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si
Pian. Pian. Yang di Sukses di rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana
korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bantaran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman itu masih 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. SD iya. Siapa namanya? Pian. Pian.
Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Sampai sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Tian. Biar. Yang di Sukses Bibi. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya, ini. Kan boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska.
Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu. Tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung. Yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik tapi air bandang
luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban. Kakak Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak kesana. ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin Tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Ya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan
pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu,
kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500 hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman ibu masih 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kedua
yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana.
kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai. Dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besar. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2. Nah, nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak saya. ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin Tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di masa daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang
disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali.
Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2? Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD? Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses di sini. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah? Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Lo ininya, rumah? Ya minimal karena ada penjaga. Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di
rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan
Siska Baik. dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 50, nggak taunya tulis 75. Terus ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir. Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Ya, Sampai mana? sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. ya minimal karena ada penjaga, Penjaga ya rumah minimal ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut.
dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota
saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500 hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bantaran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kapancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Itu dia kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya? Iya, meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang,
yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan
banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan, insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak saya. ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai jam bahari. yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, yang rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi
suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan
banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi sudah bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500 hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak buah saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2? Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir. Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Ya, Sampai jam sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya, Pak Arif. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan
Siska dan Tribunus semakin berada, hingga saat ini 14.00 kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana
di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska Baik. dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga Dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan Oh ya? iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel di Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Kan nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Ya, Sampai mana Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska.
Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait
terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini Sliurit, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2? Pak. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD? iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin Tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah? Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Di sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal
di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban?
Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi udah bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga Dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Ya, Seret. sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hal ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, yang main 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas.
Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir, dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah, dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya yaitu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska.
Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik, Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan, wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. baik, terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi bandang luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bantaran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel di... Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya, kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2? Nah, atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya. Sampai jam yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses di rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah? Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah? Ya minimal karena ada penjaga, Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang
tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi sudah bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma itu masih 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Nah, atas nama siapa Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya. Sampai jam bahari. yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Itu dia kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal
karena ada penjaga yang main 3 meteran lah. 3 meteran ya. Iya, meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribun semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara.
dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Purnawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomongnya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bantaran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai jam sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kan boleh tunjuk.
dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.
dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi udah bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan ya? Iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Kakang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya. Sampai jam sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arif. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya.
Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meter atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga
menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh ya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Sampai sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah.
Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana, Di sini juga. Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan kita. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya
banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besar. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si
Pian. Pian. Yang di Sukses di rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung. Rencana di sini juga. Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian
hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Funawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Funawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, ini Bunda ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman itu masih 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, sampai jam Sampai yang satu di Sukses,
yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses di Gini. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arif. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung. Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan
Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kapancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman itu masih 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD, iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret banjir, Pak.
Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Ya, sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Bian. Yang di Sukses di rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung. Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Punawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan?
Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu benar ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding?
Kira-kira sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya Satunya masih anak-anak SD. SD. SD, iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin Tempatnya di sini. Ya, ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Sampai mana? sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses di rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu,
Tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini, lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya.
Jadi 2 orang korban. Kakak Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. SD. SD, iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin Tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Sampai mana? sampai jam bahari. Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Itu dia kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, pasti rumahnya ini ya? Iya ini. Kan boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup. Begitu rekan Siska.
Baik, Bayu tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu. Tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung. Yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, ini benar ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. jam berapa Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu.
Ya saya juga dapat info masalahnya karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak SD. SD, iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya. Seret. Sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arif. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga yang main 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut
juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung. Yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan Tocap kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan ya? Insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam Jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak?
jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin Tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya Kang ya? Iya, Sampai mana? sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Itu dia kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini Kang? Kurang tahu saya. Enggak ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasannya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya
eh, saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran
sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel di Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gampancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2? Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Kira-kira? Sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif Bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung Rencana. Di sini juga? Ya. Udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Lewat. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Penjaga rumah ini 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat
sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang, yaitu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu Bunda ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bantaran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan ya? Oh iya, insya Allah.
Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban. Kakak ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencananya mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, ya minimal 3 meteran lah. 3 meteran ya. Iya, meteran. Atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, bahwasanya pihaknya
akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Banjar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Gining dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara, dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah, tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau, dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf
Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Jadi akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel di Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman informasi 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. SD. Iya. Siapa namanya? Pian. Pian. Memang ini keseret Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Saya mungkin Tempatnya di sini. ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini. Ya langsung Rencana. Di sini juga. Ya. Sudah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Ya rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran. Atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Tempat Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang, dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban,
sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi ada sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasannya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu, dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya, hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa satu tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini, dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik, tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah.
Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi udah bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga Dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan Oh ya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel, Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak uak saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuma itu masih 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2. Tadi nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD. SD, iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya. Sampai Sampai jam bahari. yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah. Ya sama Pak RT-nya Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga. Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya. 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan kita. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yakni wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska.
Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu. Tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung. Yang mana ketiganya yaitu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh wali kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan wali kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu, kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran, dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik tapi air bandang
luar biasa besar. Nah, mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap, dan untuk Lampung Selatan juga insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan, kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih, juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya, kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya, kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya, ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf, misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapikan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham, karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, jam besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya, karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Kampancur. Ya, emang masih keluarga, ponakan sama mamang. Itu istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban? Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman ibu masih 3 orang. Kalau yang saudara Akang sendiri 2? Atas nama siapa, Kang? Atas nama Diding. Diding, usianya berapa itu Diding? Usia Kira-kira? sekira 50-an lah. 50 tahun. Terus satunya? Satunya masih anak-anak. SD? iya. Siapa namanya? Pian. Memang ini keseret banjir. Banjir, Pak. Ini kan Yang kata positif bapak ini kan posisinya di sini rumah itu. Dia mungkin tempatnya di sini. Ini rumahnya yang ringsek ini. Berarti terseret ya, Kang ya? Iya, Seret. sampai jam Sampai yang satu di Sukses, yang satu di Sukalila. Yang di Sukalila si Pian. Yang di Sukses Diding. Rumah sakit daerah. Di rumah sakit daerah? Ya sama Pak RT-nya, Pak Arifin. Rencana mau langsung dikebumikan hari ini? Ya langsung. Rencana. Di sini juga? Ya. Itu udah kedorong ini. Kalau nggak ada rumah itu ya ke bawah. Oh, posisi rumahnya ini ya? Iya, ini. Kang boleh tunjuk. Dari sini. Berarti kurang lebih terseretnya berapa meter ini, Kang? Kurang tahu saya. Enggak, ininya, rumah. Ya minimal karena ada penjaga, Penjaga rumah ini. 3 meteran lah. 3 meteran ya? 3 meteran atau 4-5 meter gitu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Banjir melanda Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung pada Senin 21 April dini hari. Imbas banjir tersebut 3 warga dilaporkan meninggal dunia dan saat ini jenazahnya sudah dievakuasi oleh petugas. Banjir juga nyaris menghanyutkan mobil milik warga yang tinggal di dekat sungai. Untuk mengetahui situasi terkini, jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Bayu. Selamat siang, rekan Siska. Baik, Bayu, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di lokasi? Apakah air masih menggenang di sana? Ya, terima kasih rekan Siska dan Tribunus semakin berada. Hingga saat ini, pukul 14.00, kondisi suasana di daerah Kecamatan Panjang, tempatnya terjadi banjir bandang, yang ini tepatnya di Kelurahan Panjang Utara. Saat ini kondisinya sudah membaik dan air sudah juga semakin surut, dan hingga saat ini fokus penanganan dari pihak terkait membersihkan lumpur-lumpur yang masih tersisa di rumah warga. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu, lalu wilayah mana saja yang terdampak banjir kali ini? Ya, wilayah terdampak banjir yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, ya ini wilayah Panjang Utara, yang mana kelurahan tersebut cukup parah air yang mengenang wilayah Panjang Utara tersebut, yakni Kecamatan Panjang. Dan
pihaknya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk pembersihan lumpur yang saya bilang tadi itu, hingga akhirnya petugas berjibaku untuk membersihkan lumpuran. Begitu rekan Siska. Baik, Bayu bisa dijelaskan apa yang jadi pemicu banjir kali ini dan apakah wilayah tersebut sebelumnya memang sudah menjadi langganan banjir? Dan memang wilayah Panjang beberapa saat lalu diterjang banjir bandang dan pada hari ini sepertinya ini yang cukup parah dan mengakibatkan banyak rumah yang terendam banjir dan mobil juga nyaris terseret hingga menelan korban sebanyak 3 orang. Korban tersebut yang ini bernama Pian, Diding, dan Kunawati yang merupakan warga Panjang Utara. Dan pemicu dari banjir tersebut yang disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana bahwasanya pihaknya akan melakukan penertiban daerah-daerah yang di dekat sungai ketika daerah tersebut banyak rumah dan akan segera ditertibkan. Dan memang menurutnya saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelindo, yang mana di wilayah Pelindo tersebut juga banyak aliran-aliran air yang tertutup, begitu rekan Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu di lokasi mana sajakah para korban ditemukan, Bayu? Ya, Siska. Baik, Bayu, tadi Anda sampaikan bahwa ada warga yang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Lalu bisa Anda sampaikan di lokasi mana saja warga atau para korban yang meninggal ditemukan? Oke, terima kasih rekan Siska. Benar bahwasanya ada 3 korban dalam peristiwa banjir bandang di wilayah Kota Bandar Lampung, yang mana ketiganya itu yang tadi saya sampaikan, Dinding dengan Pian, yakni merupakan satu keluarga, yang mana korban tersebut pada saat kejadian hendak membuka pintu dan akhirnya banjir tersebut menghantam pintu di rumahnya hingga akhirnya beliau terseret hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan satu lagi warga yang bernama Kunawati yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, yang mana ketiganya ini masih di wilayah Kelurahan Panjang Utara. Dan satunya tidak jauh dari lokasi pertama, yakni di wilayah atas. Kunawati pada saat itu sedang tertidur dan sempat tertimpa tempat tidur yang digunakannya. Begitu rekan Siska. Baik, lalu bagaimana langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangani banjir kali ini dan apakah ada posko evakuasi untuk para korban? Ya, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Pelindo, yang mana wilayah Pelindo sangat berbatasan dengan wilayah korban-korban ini, yang mana di sana terdapat yang disampaikan oleh Wali Kota, ada beberapa genangan air yang menyebabkan banjir, dan koordinasi ini akan dilaksanakan hingga akhirnya berharap tidak ada lagi korban jiwa dan banjir tersebut. Baik. Terkait untuk posko, bisa saya sampaikan Wali Kota saat ini masih melakukan evaluasi untuk pasca banjir tersebut. Begitu rekan Siska dari Bandar Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra. Selamat bertugas kembali. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama Forkopimda, ya di sini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk warga masyarakat Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Panjang ini yang terjadi bencana. Kapasitas dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus kerjasama dengan balai, dan kami sudah banyak berkoordinasi dengan balai, dan alhamdulillah solusinya satu,
kita akan buat bendungan nanti di Pesawaran dan yang satu lagi di Lampung Selatan. Nah tadi ini khususnya di sini ini hujannya rintik-rintik tapi air bandang luar biasa besarnya. Nah mudah-mudahan bersama nanti teman-teman dari kabupaten kota, kalau Mas Egi Lampung Selatan kita ada koordinasi, alhamdulillah beliau siap. Dan untuk Lampung Selatan, insya Allah nanti menyusul. Ya, kalau yang terdampak ya kurang lebih 1.000 lah. Tapi ini kita akan berikan bantuan yang tadi Bunda bilang kan. Kita akan berikan sedikit untuk bersih-bersih. Juga nanti ada beras, ada air aqua, ada juga nasi yang kita akan sampaikan di sini. Ini tetap kita pantau dan juga dapat di banyak bantaran sungai itu seperti apa? Ya. Kalau maaf ya, Ibu udah ngomong ya. Kalau yang di kecamatan kita perbaiki. Jadi kita ukuran rumahnya ini kadang-kadang rumahnya ukurannya maaf. Misalkan ya, misalnya 500, hanya 50, nggak taunya tulis 75. Terus kayak ada di sana tanahnya cuma 200, supirnya 450. Nggak taunya yang lebihnya bataran sungai. Tapi ini kita tanggung jawab pemerintah. Mana yang memang kita rapihkan, pasti kita selesaikan sesuai dengan keinginan dari. Ini akan kita tertibkan. Oh iya, insya Allah. Tapi ini yang menghalang ya, yang menghalang. Kalau memang itu nggak menghalang, nggak jadi masalah. Karena ini yang banyak tuh mereka berdiri di bataran sungai sama kali yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau yang nempel Kalau kejadian saya kurang paham karena kejadian itu malam jam 3, sekitar jam 3 kurang lebih. Jam berapa, Pak? Jam 3. Terus? Ya kejadiannya itu malam jam 3-an lebih lah, hujan besar itu. Ya saya juga dapat info masalahnya karena beda kampung saya sama almarhum. Dia di sini sendiri, saya di Gang Pancur. Emang masih keluarga, ponakan sama mamang, istilahnya anak tua saya. Jadi 2 orang korban. Ini yang baru diketahui 2 orang, cuman itu masih 3 orang. Kalau yang